Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Cianjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam ini kita kembali mengkaji Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-14 ini ya, 14 ini kita akan bahas astronomi ya. Ilmu nujum, ilmu perbintangan menurut Al-Farabi. Di permulaan, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, kemudian juga untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Cianjur ini, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita, mu'alif kutub yang kita baca. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah ya, bahagia dunia akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Amin. Ilmu nujum ya. Ilmu nujum itu jamak dari najmun, bintang ya. Ilmu perbintangan. Kita awalnya ilmu perbintangan dulu. Ilmu nujum kita hari ini bahas ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Wa amma ilmu nujumi, adapun ilmu perbintangan, fa innal ladzi yu'rafu bihadzal ismi, maka sungguhnya yang dikenal dengan nama ilmu perbintangan itu ilmani, dua ilmu. Ilmu nujum atau ilmu perbintangan ada dua ya. Ahaduhuma, yang pertama dari dua itu ilmu ahkamin nujumi, ilmu ahkam an-nujum ya. Ilmu tentang hukum-hukum perbintangan. Wahua ilmu ahkam an-nujum ya adalah ilmu dilalatil kawakib, ilmu tentang tanda-tanda bintang-bintang, alama sayah dusu, tentang sesuatu yang akan terjadi fil mustaqbal, di masa depan, wala kathirim, dan atas banyak hal, mimma huwal an, yang mana itu sekarang maujudun, ada, tentang hal-hal yang ada sekarang, wala kathirim mimma taqaddam, dan tentang banyak hal yang telah lampau. Ilmu ahkamin nujum adalah ilmu yang membahas tentang tanda-tanda perbintangan yang menunjukkan tentang masa depan, masa kini, dan masa lampau ya. Ini termasuk apa berarti? Nanti astrologi. Nah, ya ini astrologi. Tentang apa? Bintang yang menunjukkan tentang kini, dulu ya, dulu, kini, dan nanti. Ini bintang posisinya kayak gitu. Ini apa nih? Menunjukkan masa lalunya seperti apa? Masa lalu seseorang ya, atau masa kini seperti apa, masa depannya seperti apa. Nanti akan ada pembahasannya sedikit. Saya lanjutkan dulu.
Watsani, adapun yang kedua, ilmu nujumi at-ta'limi, ilmu perbintangan pendidikan. Ya, kalau secara literalnya artinya gitu. Ilmu an-nujum at-ta'limi. Ilmu an-nujum at-ta'limi. Ilmu perbintangan pendidikan. Oke, kita bahas dulu. Wa huwa alladhi yu'addu, ilmu yang kedua ini, alladhi yu'addu, yang dianggap fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu, wa fit ta'alimi, di dalam pendidikan. Inilah yang disebut sebagai ilmu. Kalau ini nih pseudo ilmu. Tahu istilah pseudo ya? Ilmu atau tidak, nah ini nanti diperdebatkan. Ini pseudo nih. Apa? Pseudo ya. Ini kalian perlu tahu istilahnya. Pseudo itu between yes or not. Apa, antara iya atau tidak. Pseudo ilmu ini ya. Ini kok wis gak nyata. Pseudo ilmu. Oh, ini masih nyata. Sementara ini ilmu ini. Masuknya apa kira-kira? Kalau ini astrologi, ini apa? Inilah yang disebut sebagai astronomi nanti. Tapi kita belum bahasin dulu nanti. Kembali ke sini. Wa amma dzaka, adapun ilmu ahkamin nujum, astrologi, fa innahu, astrologi itu innama yu'addu fil quwa wal mihan. Dia dianggap terdapat di dalam kemampuan wal mihan. Mihan itu apa? Pelayanan, jasa. Allati biha, yang dengan kemampuan dan pelayanan itu, yakdirul insanu, seorang manusia mampu alal indari, untuk memperingatkan bima sayakun, tentang apa yang akan terjadi. Mitlu ibaratut ru'ya. Nah, seperti apa? Contohnya ini apa? Takwil mimpi. Ya, ibaratul ru'ya. Wazzajar. Zajar itu ramalan. Wal arafah, perdukunan. Kalau ramalan itu misalnya apa sih? Misalnya apa ya? Di sini misalnya kayak kalian tahu bahasa orang-orang kaum Tionghoa itu kan, kalau misalnya pakai topekong nggak? Kayak dia ada masukin ini loh, bangsa kayak lidi-lidi di dalam satu bumbung, kemudian dikeluarin ini, keluarnya apa? Lalu saya keluarnya nomor apa gitu, nanti dia artinya apa? Nah itu ramalan-ramalan. Atau mungkin apa, tarot, ya kan? Apa namanya, itu sama kan? Kartu tarot, tahu ya? Nah, itu sama tuh. Kalau takwil mimpi, Anda ngimpi apa? Gitu kan? Oh, ngimpi kayak tempoh hari kakak saya itu mimpi saya itu dilempar itu. Ada kayak malaikat melempar batu ke arah saya. Tapi kemudian jadi kayak meteor, bintang jatuh mengenai saya, dan karena saya kemudian jatuh, pecah jadi dua, jadi berlian. Artinya di situ apa? Ada bintang jatuh dan ada berlian. Ya kan? Nah, itu apa artinya? Kalau saya baca ke Ibnu Sirin artinya jelek. Tapi kalau pakai ramalan takwil mimpinya Primbon artinya bagus. Bintang jatuh. Kalau Ibnu Sirin itu artinya musibah, asobahu musibah. Kemudian diamond itu almar'ah as-sayyi'ah, ada perempuan yang buruk gitu. Tapi kemudian saya bikin tadinya sih seneng ya, kejahat bintang jatuh ya kan, diran baca ke kitab Ta'wil Ahlam Ibnu Sirin, ya asik gitu. Tapi kemudian saya juga suka baca Primbon kan, saya baca di Primbon artinya bagus dua-duanya. Dan bintang, ya intinya dapat anugerah dua-duanya, bintang dan diamond. Mana yang benar? Ya walau alam. Ya tapi kita berharap bagus ya. Tadi takwil mimpi semacam itu. Atau sama tempoh hari itu ada murid saya nanya juga, Pak, saya mimpi ada dikejar-kejar sama ular, kemudian tiba-tiba ada harimau
di mana harimau itu mengalahkan ular-ular itu. Wow, tekonya aku koyo gukun. Saya di rumah punya takwil ahlamnya Ibnu Sirin ya, kayaknya baca. Oh, tapi kan itu sebenarnya sama ya, maksudnya hampir sama sih. Bahwa ular itu kan hal yang buruk ya. Hal yang buruk. Artinya dia itu ada orang yang niat buruk gitu, tapi kemudian ada harimau. Harimau itu kan artinya bagus ya. Artinya ada yang melindungi dia. Benar atau salah ya? Malah bisa gitu. Apalagi ya, saya sempat mimpi gigi saya yang bawah itu putus. Apa kalau gigi putus apa? Tidak tahu, Pak. Meninggal. Ada yang meninggal. Pernah tuh. Iya, gigi putus tuh versi ini ya. Ibnu Sirin. Iya, Ibnu Sirin. Jawa juga sama. Gigi putus itu. Tapi apakah benar atau tidak? Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini. Makanya ini sudo ilmu. Ramalan kalau di takwil ini hampir kayak ramalan, ini deket. Kalau perdukunan itu ini mengetahui hal-hal yang gaib. Soalnya, di sini ada apa gitu. Oh, Mas Rozi ngerokoknya model ngono itu artinya apa ngono loh. Hal-hal yang gaib gitu. Jin ya kayak gitu. Agak sotoy, kalau ini sotoy tapi kemudian ya gitulah. Dukun kan macam-macam ya. Ini sudah ilmu ya. Tapi nanti kita tapi ini apakah ini semuanya itu dianggap sudah ilmu murni ya? Kalau di sini tadi kita ketemu bahwa Al-Farabi bilang apa? Yang sungguh-sungguh disebut ilmu adalah astronomi ya kan. Di sini sudah ilmu. Tapi kalau kita merujuk ke ke masa kini ya, jangan masa kini, masa lalu lah. Tadi tentang takwil mimpi ada Ibnu Sirin ya, Muhammad bin Sirin. Kemudian ada orang juga yang menulis tentang ini semua, Abu Thalib Al-Qairwani itu menulis buku Al-Mumti' ya kan? Ibnu Khaldun ini menganggap tentang mimpi ya, ini bagian dari Ulumuddin, ilmu agama. Ya, di Muqaddimah itu disebutkan bahwa ilmu tentang takwil mimpi itu Ulumuddin. Kenapa? Apa pertimbangan kira-kira? Kenapa kok mimpi dan takwil mimpi itu bagian dari Ulumuddin? Artinya kita versi Ibnu Khaldun ya perlu percaya dengan ilmu, dengan mimpi, gitu kan? Betul, karena ada Nabi Yusuf tau kan? Nabi Yusuf itu kan beliau salah satu mukjizatnya bisa menakwilkan mimpi. Satu itu, kedua apa? Selain itu apa? Mimpi itu salah satu sarana para nabi mendapatkan wahyu kan? Ya kan? Nabi Ibrahim dapat wahyu dari mimpi. Nabi Muhammad juga sebagian wahyunya dari mimpi, ya kan? Baik itu iyanan maupun yakdoh atau finnaum, ya kan? Artinya mimpi itu ini dari Ibnu Khaldun beda ya. Ibnu Khaldun menganggap astrologi sekalipun itu bagian dari ilmu, bahkan ulumuddin ya. Sementara Al-Farabi itu kan filsuf ya, yang namanya ayo suku ilmu, gak usah tinggung. Sing tenanan yang sungguh-sungguh ilmu adalah astronomi, ilmu an-nujum at-ta'limi. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Ya kalian mau pakai sistem yang mana? Mas Faik itu kan bisa hitung-hitungan ya. Pokoknya dia khusus perdukunan. Tapi kayak gitu tuh percaya nggak percaya loh, ya kan? Percaya banget ya jangan. Tapi ya agak hati-hati dengan hal itu ya perlu. Karena kayak orang Jawa nyebutnya apa, ilmu titen, ya. Itu orang-orang pendahulu kita itu sudah memperhatikan hal-hal tertentu ya. Kayak saya Senin Legi mongsone kanem. Kebetulan cocok kalau saya itu di tentang ini nih. Itu Senin itu Senin Legi itu sifatnya orangnya itu petualang fisik maupun non fisik. Kanem itu
kecenderungannya wong senenge maca, seneng nasihati, betara guru. Orang kanan itu posisinya itu dua, Mas. Kalau dia dalam kondisi buruk dia jadi manik moyo, kalau dia sudah bagus dia akan jadi betara guru. Manik moyo itu gini. Jadi manik moyo itu betara guru sebelum jadi betara guru. Di wayang, ya. Ketika betara guru pertama lahir itu diberi anugerah, dia itu punya berbagai kelebihan, fisik dan non fisik itu diberi kelebihan. Tapi kemudian dia sombong, sehingga kemudian mendapat berbagai cobaan dalam hidup. Sampai dia seketika dia masih sombong dan masih mencari jati dirinya, dia disebut manik moyo. Sampai kemudian dia kenal jati dirinya, akhirnya dia jadi betara guru. Betara guru kan dewanya para dewa, gitu. Itu maca primbon bab kanem untuk saya pribadi. Oh ya mau ngoco awakku. Oh iya cerita ini. Artinya ya, tapi kan nggak semua orang sama, ya kan? Artinya ya percaya nggak percaya. Kalau terlalu percaya, oh kasihan kalian juga, kita semua kasihan, ya kan? Misalnya mau nikah kayak tadi Mas Fahad tuh kelihatannya mau nikah ya mau. Ya misalnya iki wetone apa nggak cocok nggak jadi, wah repot gitu kan. Sedih gitu kan ya. Nyari hari baik itu kan. Hari baik nggak cocok, waduh. Makanya itu biasanya kalau nggak jodoh kemudian cari hari baik, biasanya gitu tuh ya kan. Kalau di Jawa ada sendikolo apa gitu. Intinya ya ini kalau versi Al-Farabi itu pseudo ilmu, pseudo itu palsu Mas. Ilmu tapi enggak. Ya. Karena kalau ilmu kan bisa dipastikan loh, kalau ini nggak bisa dipastikan. Sementara astronomi nanti yang akan kita bahas itulah yang ilmu, sains. Oke, bisa lanjut. Fa'ilmun nujum at-ta'limi, ini ya, astronomi yufahisu fil ajsam as-samawiyah. Dia meneliti tentang benda-benda langit, wa fil ardi, dan benda-benda yang ada di bumi sebenarnya. Ini membahas benda langit dan bumi, ya. Fi thalathi jumat, dalam 3 wacana. Ada tiga perspektif tentang bumi dan langit. Pertama, awaluha, yang pertama, an ashkaliha, tentang bentuk-bentuknya, wa maqadiri ajramiha, dan ukuran-ukuran jarom itu substansi, ya. Ukuran substansinya. Wa nasabi ba'diha ila ba'din, dan relasi nisbah, ya, relasi antara satu benda langit atau benda bumi dengan yang lainnya. Wa maqadir ab'adi ba'diha an ba'd, dan ukuran dimensi atau jarak antara satu dengan yang lain. Ini pertama tentang tadi apa? Bentuk dan ukuran, ya. Bentuk dan ukuran. Oke. Ukuran dan relasi, ya. Bentuk, ukuran, relasi benda-benda langit sama-sama. Nah, ini kemudian dia memunculkan satu teori ini. Wa annal arda, bahwasanya bumi, laisa li jumlatiha, tidaklah bumi itu secara umum intiqalun, berpindah, la an makaniha, tidak pada tempatnya, wala fi makaniha, dan tidak di dalam tempatnya, tidak dari tempatnya, tidak dalam tempat. Ini teorinya Al-Farabi, bumi itu layang takil, mim makaniha au fi makaniha. Bumi itu diam. Teori dia. Menurut teori sekarang ini betul tidak? Tidak, ya. Teorinya Al-Farabi ini tadi bumi diam. Sementara yang kita pelajari di perbintangan astronomi sekarang kan bumi itu apa? Berputar pada porosnya dan juga mengitari matahari, ya kan? Apa
sih? Ini berevolusi dan apa? Berotasi dan berevolusi. Betul kan? Revolusi itu ketika dia mengitari matahari, berotasi itu ketika dia berputar sendiri. Nah itu. Di sini emang ya namanya juga sains ya. Al-Farabi di sini ternyata temuan ini kan masih temuan lama. Buat bumi ya diam gini aja kan, bener kan ya? Tapi kemudian setelah diteliti lebih lanjut ternyata enggak, kita bergerak ini, bumi bergerak. Cuman ya mungkin yang kemarin kita sudah bahas itu kaum bumi datar mungkin nganggap bumi diem ya. Tapi kita ngerasa sebenarnya bumi diem ya, benar kan? Jangan-jangan bumi yang bergerak itu bohong. Ya, ayo di sini kalian ada yang bisa memberikan argumentasi bahwa bumi ini bergerak? Adanya gunung Pak, gunung sebagai pasak, jadi memang kalau tidak ada gunung mungkin bumi sudah bergerak. Gitu ya. Gunung Itu versi Al-Quran ya. Iya. Autad wal jibala autada ya kan. Oke. Saya banyak sebagai sentripetal sama sentrifuga. Misalnya kalau misal kita taruh koin di atas apa namanya? Kancing baju, coba gantungan baju kita taruh sini, ketika kita putar koin tadi tidak akan terpental, gitu. Tidak akan keluar Selama dia masih putar. Karena ada di posisi ini sama seperti apa kita kenapa dalam mobil atau kendaraan kita tidak merasa bergerak. Iya. Sepertinya diem aja, padahal ini kita jalan ya. Iyalah. Ya semoga ya kan. Tapi ya tadi Al-Farabi mengatakan bumi ini diam. Sementara teori sekarang mengatakan bumi bergerak. Dengan tadi teori rotasi dan revolusi. Saya pribadi bukan astronom ya kan. Yo monggo kerso gitu. Artinya Al-Farabi mungkin itu teori lama ya kan. Sementara yang kita pakai ketika belajar teori baru. Mana yang benar? Saya pribadi nggak bisa membenarkan mana yang paling benar ya. Tapi tadi kalau misalnya terkait dengan mungkin tentang pergerakan itu bisa kita buktikan dengan ini ya, dengan adanya siang dan malam, Mas. Ya kan? Benar nggak? Teorinya kan sebenarnya yang bergerak itu bumi atau bulan dan matahari, yang paling jelas matahari ya. Nah itu sebenarnya gitu. Apakah ini kita diam atau bergerak? Mungkin ini Al-Farabi dalam hal ini dia masih menggunakan teori geosentris ya, bukan heliosentris. Itu ada dua nih. Kalau geosentris pusat semesta, bumi adalah pusat semesta. Geosentris ya, bumi adalah pusat semesta, di mana bulan maupun matahari yang paling kelihatan itu justru mengitari bumi kan. Yang kelihatan kan gitu tak, yang kita rasakan kan, kita diem matahari pas pagi ada di timur, giliran sore udah ada di barat ya kan. Nah itu, tapi kemudian nih temuan berikutnya adalah intinya ada yang bergerak, itu pasti ada yang bergerak ya, ada yang bergerak. Cuma tadi apakah yang bergerak itu bumi atau benda langit itu? Nah itu tadi Al-Farabi mengatakan bumi diam ya, bumi diam. Sementara teori yang baru menyatakan justru bumi tetap berputar ya, bumi berputar, matahari itu sebenarnya juga berjalan juga kan ya, bareng-bareng dengan yang lain kan jalan gitu sebenarnya. Nah kita nggak tahu aja. Tapi Al-Farabi bilang bumi bulat atau datar? Dia di sini tidak bahas itu. Nanti yang dia bahas gerakannya. Nanti akan ketemu nih. Yang kedua, yang kedua yang dibahas oleh astronomi, harokatul ajsam as-samawiyah kamhiyah, gerakan benda-benda langit berapa banyaknya. Wa an harokatiha kullaha kurawiyatun. Nah, gerakan semua benda-benda langit. Ini yang kedua, itu tentang gerak benda-benda langit. Ini dikatakan gerakan semua benda langit, termasuk dalam hal ini juga bumi,
itu kurawiyah. Kurawiyah itu berarti apa? Kuroh itu apa? Bola, seperti bola melingkar. Sesuai dengan teori kekinian nggak? Masuk. Kalau dia ini, jadi yang bumi itu diam, benda-benda langit itu bergerak. Ini teorinya Al-Farabi. Cuma geraknya menurut Al-Farabi itu kurawiyah, bulat. Kalau teori sekarang dari mulai Kopernikus dan Galileo itu gerak benda langit itu tidak melingkar, tapi oval, kayak baydiyah, kayak telur gitu. Nah ini gerak benda-benda langit. Al-Farabi juga pandangannya beda ini dengan yang kekinian ya. Menurut Al-Farabi semua benda langit geraknya adalah kurawiyah, seperti bola. Sementara Kopernikus, Galileo dan kemudian astronom sekarang mengatakan geraknya itu seperti bayd, seperti telur, oval, nah, gitu. Kalian nggak lihat kan biasanya gitu kan? Kalau kita lihat itu gambar-gambar di astronomi itu nggak bulat loh, agak kayak gini, dari ini. Mana yang benar? Wallahu alam, ya kan? Ini pasti ada perhitungan ini. Kenapa bulat? Kalau astronom lama melihatnya gini, bulat itu adalah suatu yang bentuk geometris yang sempurna. Versi kayak Ikhwan Sofa nanti dan seterusnya itu. Versi on the spot lah. Apa ya? Udah versi on the spot. Pythagoras itu dia menganggap lingkaran itu adalah suatu yang sempurna. Karena dia akan tidak ketahuan mana ujung mana pangkal, yang itu di situ saja. Tapi oval juga sama juga toh sebenarnya kan. Cuman tadi kalau bulat itu kan ya sempurna memang ya, sempurna. Sementara oval kan tidak sesempurna bulat ya. Mana yang benar? Lagi-lagi saya harus disclaimer bahwa saya bukan astronom ya. Saya tidak bisa membenarkan Al-Farabi dan juga tidak bisa menyalahkannya. Sebagaimana saya tidak bisa membenarkan Kopernikus dan Galileo ataupun menyalahkannya. Intinya minimal ada dua pandangan itu. Di paragraf ini melanjutkan apa yang dibahas tentang tadi. Wa minha ta'ummu jami'aha. Tentang sesuatu di antara gerak itu yang umum bagi semua benda-benda langit. Gerakan yang umum, artinya tadi kurawiyah. Wal kawakibu minha wa ghairul kawakib. Mana yang gerakan yang benda-benda langit yang merupakan bintang-bintang dan bukan bintang. Nah, ada yang bintang, ada yang planet, ya kan? Itu kan sebenarnya istilah-istilah baru itu ya. Kapan sesuatu disebut sebagai planet, gitu kan? Nah, yang disebut sebagai kaukab ini apa sekarang? Ini apa ya kan? Bintang itu apa, ya kan? Apakah misalnya kita Venus itu kan bukan bintang, Kak? Itu Venus Mars itu kan planet, Kak. Kemudian dan ini definisinya, ini perlu pendefinisian. Apa yang dimaksud dengan kaukab? Kaukab itu kan bintang ya, atau najm, ya kan? Apa yang disebut sebagai planet? Ya? Kalau selama ini yang kita di astronomi kekinian, bintang itu ya yang bersinar dengan sendirinya loh. Dalam hal ini saya matahari. Ya. Ketika dia tidak menyinari dirinya, itu bukan. Ya. Tapi kemudian nanti ada planet, ada yang sekedar kayak satelit, ya kan? Kayak bulan itu kan bukan planet, ya. Dia hanya meminta dari depan. Planet itu juga nanti ada definisinya lagi. Definisi terbaru, kalau tidak salah dia punya garis edar yang jelas bentuknya itu. Maka kemudian Pluto dianggap bukan lagi planet, ya kan? Kalian yang zaman dulu kalian SD, Pluto masuk sebagai planet kan? Masuk, ya kan? Apa sih 9 tahu itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ya kan? Sekarang Pluto udah nggak masuk, Mas.
Ya masuk di tata surya kita, ya kan? Ya lagi-lagi definisi baru, ya kan? Karena al-kawakib minha wa ghairul kawakib. Wa ma minha ta'umul kawakib kulluh. Dan sesuatu yang umum bagi semua bintang-bintang. Tadi misalnya kalau dalam hal ini bintang sama dengan yang bersinar, selain matahari ada itu pasti, ya. Setiap tata surya itu ada satu bintangnya, ya. Oh, itu definisi bintang berarti berbeda itu, ya. Tumal harakat allati tahussu kulla wahidin minal kawakib. Kemudian gerakan yang khusus bagi setiap bintang-bintang. Gerakannya seperti apa, ya. Walima kullu wahidin min asnafil harakat wal jihad allati ilaiha tatahawwal. Dan bagaimana setiap gerakan itu dan arah-arahnya kepadanya berubah, ya. Bagaimana gerakannya itu berubah. Wa ala ayyi jihatin yata'atta li kulli wahidin minha hadhil harakat. Ke arah mana masing-masing gerakan itu, ya. Wa tu'arifu atau wa tu'rafu, ya, dan dikenal enggak ini wa tu'arifu berarti, dan memberitahu apa ini harokat al-jamiyah as-sabil ila tahsili makani kulli kawakib, jalan yang ditempuh jalan yang ditempuh menuju tempat pulau kabin min azzail buruj, dari setiap bintang dari bagian-bagian buruj itu apa? Cakrawala, ya. Buruj itu ya gugusan bintang. Ajsa'il buruj fi waktin di jami asnafi harokatiyah, di waktu-waktu dengan semua gerakan itu. Intinya yang kedua ini bahas soal gerak benda-benda langit. Gerakannya seperti apa? Tadi secara umum teori dasarnya Al-Farabi mengatakan gerak setiap kaukab, setiap benda langit, khususnya kaukab ini apa namanya, bintang, itu adalah kurawiyah. Oke. Wa yufahisu aidan an jami'i ma yalhaqu sama iya. Dan astronomi juga meneliti an jami'i ma yalhaqu al-ajsam as-samaiyah, semua hal yang menyertai benda-benda langit. Wa anjami imayal itu wa kulli wahidin minha anil harakat, dan masing-masing dari semua itu dari gerakan alatilaha fil buruj, yang baginya di gugusan bintang, wa mayalhikuha inda itu fatim ba'diha ilabak, dan yang menyertai benda-benda langit itu ketika dikaitkan antara satu dengan yang lain, min ijtima, ketika berkumpul, ya, antara benda-benda langit, wa iftiraq, terpisah, wa ikhtilafi awda'i ba'diha min ba'd, dan perbedaan posisi satu dan yang lain. Wabil jumlah secara umum astronomi itu mengkaji jami'a ma yalhikuha an harakatiha, semua yang menyertai gerakan benda-benda langit, khuluwan min idofatiha ilal ard, secara terlepas dari kaitannya kepada bumi, mitlu kusufus syams, contohnya gerhana matahari, wa an jami'i ma ya'ridu laha li ajwadil ardi minha, dan segala yang hadir padanya untuk posisi bumi minha di benda-benda langit itu, bil makan, di tempat tertentu, alladhi hiya fihi, yang mana bumi di dalamnya, di dalam tempat itu, minal alam, di semesta, mitlu kusufil qamar, contohnya adalah gerhana bulan, wantil kalawahik, dan tentang hal-hal yang menyertainya, wakam hiya, berapa banyak hiya, wa fi ayyi halin, di kondisi apa, wa fi ayyi waktin ya'ridu dalika, di waktu apa hal-hal yang menyertainya itu hadir, wa fi kam zamanin, dan di zaman seberapa banyak, itu atas syarik, seperti terbitnya matahari, wa tagharib, dan tenggelamnya, wa ghairi dalik. Gerak dan konsekuensi dari gerak. Ketika gerak benda langit sedemikian rupa, maka konsekuensinya apa? Ya kan?
Misalnya dalam hal ini gerak matahari dan bulan saja, ya. Ketika di siang hari, kemudian bulan itu berada pas di tengah-tengah antara bumi dan matahari, maka terjadi gerhana bulan, gitu. Atau sebaliknya, ketika di malam hari ternyata posisi bulan itu berseberangan betul. Ini ada, misalnya ini bulan, ya. Ini matahari, ini bumi, BU, ya. Ini bulan, ini B aja. Ini yang terjadi apa? Gerhana bulan, gitu. Kalau sebaliknya, misalnya matahari, ini bulan, ini bumi, ini gerhana. Jadi karena pergerakan itu, maka ini disebut sebagai lawahid, hal-hal yang menyertai gerak benda-benda langit. Oke, itu juga yang kemudian kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. Kalau kita di Indonesia ini enak ya, maksudnya 24 jam nggak begitu banyak berubah toh. Paling kita yang berubah apa? Waktu-waktu azan kan agak berubah itu kan. Sekarang itu maghrib jam berapa? 6 kurang ya? 6 kurang kan? Iya. Itu kadang jam 6 pas, ya kan? Dan seterusnya. Paling bedanya paling banter 15 menit, kurang lebih gitu. Kalau kalian di kawasan-kawasan, hidup di kawasan yang 4 musim, itu nanti ada pergantian jam. Setiap tahun ketika pindah ke musim dingin kalau nggak salah, itu nanti ada pengumuman di TV. Mulai besok jam dimajukan 1 jam. Jadi kalau sekarang ini jam 8 ya, jam 8 itu nanti besok dianggapnya sekarang adalah jam 9. Gitu Mas. Ada pengumumannya gitu, bahwa mulai besok kita jamnya maju gitu. Nanti kemudian ketika ganti musim lagi dikasih tahu mulai besok mundur. Ada pengumuman itu Mas. Jadi kita nggak ngalamin. Nah itu kapan dia tahu maju dan mundur? Karena ini nih konsekuensi dari gerak. Semacam itulah. Oke. Kita lanjut. Nah ini tinggal satu paragraf lagi. Ini yang ketiga. Watani tadi sebenarnya ini watali. Yang ketiga. Yufahisu, ilmu astronomi ini mengkaji anil ardi, tentang bumi al-ma'murati, yang makmur, yang bisa bisa berkembang, ya. Bisa ditempati, bisa dicocok tanami, minha wa ghair ma'murah, dan yang tidak makmur, ya. Wa yubayinu kam hiyal makmurah, dan astronomi itu membahas sejauh mana suatu kawasan bumi itu makmur, ya. Wa kam aqsamuha al-mudma, dan berapa banyak bagian-bagian besarnya. Wahyal aqalib, iklim-iklimnya, ya. Membahas iklim, ya. Misalnya apa? Contohnya apa? Kayak kita ini apa? Termasuknya apa sih? Iklimnya tropis, ya gitu kan? Ada yang macam-macam lah ya. Tropis. Wayu soal masakin allati yattafiqu ayyakuna kullu wahidin minha fi dzalikal waqt. Dan juga memperinci hunian-hunian yang cocok dengan masing-masing dari waktu itu. Tadi iklim tadi kemudian cocok ini maksudnya terkait dengan itu loh, musim-musim itu. Ini musim apa, pergantian musim, gitu kan? Kayak misalnya Indonesia itu, musim kita apa sih musim kita hasilnya? Hanya 2 ya, penghujan dan kemarau dan penghujan, ya kan? Kemarau dan penghujan. Tapi kemudian ada istilah musim pancaroba, ya kan? Hujan. Sekarang sih Indonesia lebih banyaknya pancaroba ya. Musim susah itu. Sekarang itu susah ya. Petani bawang nggak pusing sekarang kan? Cenderung pusing kan? Pusing banget. Iya kan? Karena tadi masanya panen seharusnya lebih membutuhkan apa? Kalau pas tanam itu apa Mas? Kalau Rendah apa? Ketiga Pak. ketiga
pas kemarau nanam. Menanam bawang itu hasilnya bagus ya gitu. Betul ya, gitu ya. Pas sedang musim kemarau. Panennya berapa lama sih? 2 bulan. 2 bulan. Berarti tetap dalam kondisi kemarau ya? Iya, oke. Apalagi ada angin kumbangnya itu. Oke. Di Brebes cuma ada Brebes. Terus Tegal ya yang ada angin kumbangnya ya. Angin kumbang ini berarti? Ada gunung kumbang. Angin yang bertiup dari selatan itu Pak. Oh gitu. Buat tanaman bagus. Ya, itu bagus. Oke. Nah itu tadi. Cuman sekarang karena musimnya nggak jelas, agak kacau kan? Iya, kacau. Rusak. Ya kan? Nggak jelas ini Pak. Kacau di rusaknya. Iya. Iya. Belum lagi tengkulak. Nah di Indonesia kurang ajarnya kan tengkulak kan? Udah susah-susah nanam, tiba-tiba saat panen, tiba-tiba harga turun. Guys, kurang ajar. Pusing lagi tuh. Sehingga cenderung nombok melulu kan? Nggak punya ya stres gitu. Ini tadi. Ya, kenapa perubahan musim itu? Kita bisa musimnya kacau balau ya. Secara ini ya karena ini ya pemanasan global kan gitu kan. Pasatnya itu kan apa sih namanya rumah kaca itu kan. Rumah kaca itu jangan dibayangkan ini loh. Kemudian karena di Jakarta ini banyak gedung-gedung yang apa namanya kaca-kacanya tinggi-tinggi, bukan. Rumah kaca itu maksudnya ini Mas. Karena terlalu banyak karbon dioksida ini apa namanya nutupin atmosfer sehingga apa namanya cahaya matahari dan seterusnya itu apa tidak leluasa seperti dulu itu sehingga apa terlalu panas, bumi terlalu panas karena tadi tertutup oleh atmosfer. Nah karena terlalu panas ya akibatnya apa namanya kutub utara itu kan mencair kan, sempat mencair tuh, bahaya tuh kalau mencair. Jadi biarkan di sana terus ada apa namanya es itu ya. Itu karena itu salah satunya efeknya semacam itu dan kemudian musim jadi kacau balau. Yaitu kenapa bisa terjadi itu? Apakah itu takdir? Doharul fasadu fil barri wal bahri maka salat aidinas, ya kan? Iya. Kekacauan musim ini sebenarnya akibat dari kita juga, ya kan? AC kita alhamdulillah di sini nggak ada AC itu bagus. Sama AC itu sebenarnya ngaruh juga. Yang ngaruh banget Mas, karena gini, AC itu kan panas ruangan ini itu disedot oleh AC, kemudian panasnya dibuang keluar Mas. Bayangkan di Jakarta yang macet kayak itu kan mobil semua pakai AC Mas. Iya. Jadi panas di dalam mobil tuh disedot oleh AC, panas tadi dibuang keluar, maka kemudian Jakarta panas naudzubillah itu Mas. Jadi bukan karena apa-apa, karena itu, karena tadi bukan karena udaranya, karena karbon yang ada di dalam mobil itu dibuang keluar semua. Nah, semua rumah rata-rata ada AC-nya kan, jadi itu karbon semua. Itu kenapa kemarin pas PSBB di Jakarta agak nyaman kan? Ya karena itu Mas. Tenang. Karbonnya berkurang, jauh lebih nyaman. Saat sebelum PSBB, zaman sebelum ini ya, kemudian kalian walk by bike gitu kan, wah itu malah penyakitan, bukan malah sehat Mas, ya kan? Seolah-olah sehat kan, kerja pakai sepeda gitu kan, semuanya ini Mas, aku karbon apa? Iya itu parah. Jadi kalau di Jakarta emang kita apa nih pakai masker itu emang ya baik sekarang ada corona atau tidak emang dibutuhkan karena nggak sehat ini polusi luar biasa. Tapi pada betah mana ya Pak? Iya. Kan beli Beli. Jakarta ya Jakarta jelas saudara. Oke. Ini yang ketiga tentang bumi ya. Tentang bumi. Kondisi bumi. Oke. Tadi apa? Wa aina maudhi'u kulli maskanin wa tartiba minal alam. Di mana posisi masing-masing dari hunian tadi dan apa namanya susunannya di alam. Wa yufahisu dan meneliti amayal zamu daruratan ayyal heko kullu wahidin minal aqalim wal masakin
andauril alam al-mustaraq bil kull. Saya baca cepat aja nih karena sebenarnya intinya itu. Dan meneliti hal-hal yang lazim secara niscaya untuk menyertai kula berarti segala sesuatu dari iklim-iklim dan hunian-hunian andauril alam al-mustaraq lil kull, terkait dengan peranan alam yang dihuni bersama bagi semua orang. Bahwa daurul yaum wal lailah, yaitu perputaran siang dan malam. Lajiwatil ardi bil makan, untuk memposisikan bumi di posisinya alladhi hiya fihi, di mana bumi di situ. Itu al-matali, seperti posisi terbitnya matahari, sunrise, wal maghrib, terbenamnya matahari, sunset, wa tulul ayam, panjangnya siang, wal layali, panjangnya malam, wa qasriha, pendeknya, wa ma'asba'u dzalik, dan lain daripada itu. Karena di Indonesia ini enak kan ya, soal waktu tadi, siang itu kurang lebih berapa? Dari jam berapa sih siang itu? Taruhlah mulai ada matahari, setengah 6 sampai setengah 6 lagi ya, kurang lebih ya, 12 jam, ya kan? Ada matahari 12 jam, tidak ada matahari 12 jam, enak gitu. Sementara di negara-negara yang agak atas mas, yang saya ngalami di Jerman saja, jam segini mas, jam 9 malam, itu di Jerman mas, itu masih ada matahari mas, tapi udah malam. Kita nyebut malam, tapi masih insya Allah matahari kenar-kenar, padahal udah jam 9 malam, dan orang udah nggak kerja, itu udah malam. Jadi makan malam tapi masih ini mas, masih ada mataharinya. Iya benar. Ini makan malam tapi masih ada mataharinya. Ada bulannya nggak pak? Nggak enak. Jadi kadang ini mas, malamnya cuma sebentar mas. Kita nggak malam ya kan. Jadi malam itu bisa cuma ini mas, dari jam 10 malam sampai jam 4. Enggak, ya taruhlah sampai jam 4. 10, 11, 12, 13, 14. Cuma 5. Jadi tidak ada matahari cuma 5 jam. Bayangin kalau kalian puasa mas. Luar biasa. Iya. Jadi kalau kita di Indonesia itu puasa ini cuma ya 12 jam lah taruhlah ya, 12 jam. Bayangin kalau maghribnya tadi min tulu isyamsi ila maghribiha ya kan? Tulu isyamsinya jam 4 pagi mas. Maghribiha gurubiha jam 9 malam. Luar biasa kan? Dari jam 6 berapa jam tuh? 6 sampai 6 12 tambah bisa 19. Itu tadi. Makanya kemudian muncul fatwa-fatwa baru. Gimana nih puasanya? Jadi kalau misalnya buka puasa mas, di sana tuh saya sih nggak ngalami waktu di Jerman, bukan setelah bulan puasa. Jadi saya tuh baru buka puasa, tiba-tiba langsung traweh, habis itu langsung sahur mas, puasa lagi. Bener mas, kayak gitu mas. Iya. Dan itu kan harus kuat mas, ya kan? Gimana coba buka puasanya? Jadi mas, mendino itu pati geni mas. Puasanya kurang lebih bukan ya bisa 18 jam. Wah, sakti mas. Iya. Artinya kita di Indonesia ini bersyukur lah 12 jam kita maksimal puasa. Nah itu tadi hal-hal tentang bumi tadi ya. Fahada jumlatu mastamala alai hadal ilm sebenarnya. Ini adalah keseluruhan yang dicakup oleh ilmu nujum. Nah, ini tentang bumi. Nah ini tadi kan saya bilang tentang bentuk ukuran, ngomong soal bumi ya. Bahwa bumi kata Al-Farabi tadi apa? Diam. Berbeda dengan teori astronomi saat ini. Saat ini bergerak. Maaf. Di sini tadi apa? Bumi diam ya. Maaf. Di sini tadi apa? Ya. Bukan. Apa itu tadi? Bukan mas. Iya benar. Diam di sini. Kemudian terkait apa lagi? Tadi kedua apa yang berbeda tadi apa? Evolusi berbentuk bergerak. Oh iya, gerakannya itu apa? Apakah bulat atau oval?
Al-Farabi mengatakan bulat, beda lagi dengan teori yang kekinian. Ini juga sama. Kalau ilmu bumi apa? Sekarang zamannya saat ini apa? Masuknya apa? Ilmu geografi. Nah, itu tadi. Menurut Al-Farabi, ilmu bumi itu masih masuk ke astronomi. Bumi ini dianggap bagian dari ajrom samawi wal ard. Ya. Sementara zaman sekarang ilmu bumi misah, sudah masuk ke geografi. Ya, intinya yang kita bahas ini ya klasifikasi ilmu atau pembahasan ilmiah zaman Al-Farabi, ya kan? Apa yang kita bahas sekarang itu adalah ya kondisi keilmuan kekinian. Apa yang kita pakai ya seyogyanya yang kekinian sih, ya kan? Yang lama ini ya kalau sekarang ya dianggapnya aneh saja. Cuman ya tadi minimal ini bagian dari pengetahuan lah bahwa geografi versi Al-Farabi itu merupakan bagian dari astronomi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kita bungkus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini alhamdulillah kita selesai membahas soal astronomi. Minggu depan kita akan bahas tentang musik. Itu bagian dari quadrivium juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.